kepentingan perencanaan sumber daya manusia dan komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Saifur Rahman dan juga ada rekan saya yaitu Wisnu Bayu Pamungkas. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Menurut Suatno dan Doni Juni Priyansyah, perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM perusahaan dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan, lalu sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja. Kemudian, untuk mengintegrasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasi dan untuk menetapkan program penarikan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, serta pemberhentian karyawan. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia bagi pihak individu, di mana memiliki kepentingan untuk peningkatan dan pengembangan individu seperti untuk mengetahui rencana ketenaga kerjaan dari organisasi tempat ia bekerja dan melakukan pengembangan karir untuk diri sendiri. Sedangkan bagi pihak organisasi, kepentingan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kompetensi, seperti bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, kemudian meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, serta mencegah kekosongan jabatan. Dan bagi pihak nasional, perencanaan sumber daya manusia memiliki kepentingan untuk meningkatkan produktivitas nasional, mendapat tenaga kerja handal untuk mendukung program pemerintah, seperti merekrut tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program pemerintah guna kemajuan bangsa dan negara. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengauditan sumber daya manusia. Menurut Bayangkara pada tahun 2011, pengauditan sumber daya manusia adalah penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program SDM. Sedangkan menurut Susilo pada tahun 2019, ia mengatakan bahwa pengauditan sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah hal-hal penting dalam audit sumber daya manusia. Yang pertama adalah audit manajemen SDM adalah kegiatan pemeriksaan dan penilaian. Lalu selanjutnya auditor memerlukan data. Nah, yang ketiga adalah data yang diperlukan oleh auditor adalah data yang relevan dan signifikan. Lalu yang keempat ada audit manajemen sumber daya manusia harus dilakukan secara sistematis. Yang kelima, ada audit manajemen sumber daya manusia dilakukan secara objektif. Lalu yang keenam, kegiatan audit terdokumentasi. Yang ketujuh, keluaran dari kegiatan audit sumber daya manusia adalah informasi yang disimpulkan dari data dan fakta yang telah dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya adalah tahap ramalan sumber daya manusia. Menurut Handler dan Snell pada tahun 2009, ia mengatakan bahwa kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang merupakan titik utama kegiatan perencanaan SDM. Hampir semua organisasi harus membuat prediksi atau perakiraan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Untuk itu, perlu identifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kebutuhan SDM tersebut. Selanjutnya adalah tahap ramalan sumber daya manusia. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam peramalan tentu saja akan melibatkan metode statistik dan matematika. Salah satu contoh pendekatan kuantitatif adalah dengan menggunakan metode trend analysis. Lalu yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Salah satu contoh pendekatan kualitatif adalah dengan manajemen forecast. Manajemen forecast adalah opini dari supervisor, manajer departemen, para ahli, atau orang lain yang memiliki ilmu lebih tinggi tentang kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua adalah peramalan akan ketersediaan karyawan. Yang pertama ada staffing tables and Markov analysis. Lalu yang kedua adalah skill inventories dan manajemen inventories.
Teknik ini lebih berfokus pada tipe karyawan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman karyawan. Lalu yang terakhir adalah replacement charts and succession planning. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Bye-bye.